Assalamualaikum Bu Dwi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Silakan masuk Bu Eka. Janur Gunung udah lama nggak ketemu. Mangga. Ya, terima Ada apa kasih nih? Bu. Maaf, Ada apa kira-kira nih? kira-kira Apa saya tujuannya mau mengganggu. ke sini? Iya, kira-kira saya kesini mengganggu waktunya Bu Dwi tidak ya? Alhamdulillah ini baru selesai beres-beres. Jadi ini waktunya buat santai. Mangga, banyak waktu buat Bu Eka. Baik, berarti saya tidak mengganggu waktunya Bu Dwi ya. Tidak. Baik Gimana Bu, nih? Ada apa? saya punya permasalahan nih di dalam kelas saya. Saya itu memiliki satu anak murid atau peserta didik itu, anaknya tuh di kelas tuh selalu mengganggu temennya. Misal ada temennya yang nulis, terus dia itu jalan-jalan, temennya yang lagi nulis tuh diganggu, itu pensilnya diambil, atau bukunya yang diambil, atau mungkin mereka itu apa namanya tangannya itu ditarik apa digeret sehingga tulisannya itu jadi tercoret bukunya begitu Bu. Hmm, hmm, jadi itu sangat mengganggu ya, mengganggu teman-temannya. Iya Bu, Apa yang sudah Bu Eka lakukan untuk menangani hal tersebut, Bu Eka? saya itu sudah memberi peringatan kepada anak tersebut Bu untuk tidak mengganggu temannya. Tapi hari itu dia mendengarkan. Nah besoknya lagi dia mengulanginya kembali Bu dengan apa namanya dengan kesalahan yang sama yaitu mereka asik mengganggu temannya sehingga temannya itu kadang suka ngadu Bu pensil saya diambil sama teman saya seperti itu. Hmm, hmm, Bu Eka suaranya kurang kenceng loh, Bu. Iya ya Mohon Bu. maaf. Iya. Iya. Uh, Oh, jadi begitu. Iya Bu. Itu dari sekian anak ada beberapa anak tuh yang bersikap seperti itu di dalam kelas, Bu. Sikap seperti itu tuh ada dua anak Bu di dalam kelas saya dan anak itu anak laki-laki semua rata-rata. Hmm, hmm. Bu Eka di situ sudah memberikan nasihat ataupun memberikan kegiatan yang lain yang mungkin bisa mengalihkan perhatian anak tersebut supaya tidak mengganggu. Saya sudah memberikan nasihat, terus saya juga sudah memberikan teguran kepada anak itu. Tapi anak itu bilangnya, iya Bu, nanti saya tidak akan mengganggu teman saya lagi Bu. Nah, tapi anak itu masih apa mungkin anak itu ini ya Bu, apa kebutuhan dasar anak itu belum terpenuhi semua apa ya Bu ya, sehingga mereka melakukan perbuatan itu di sekolahan dengan cara mengganggu temannya, dengan cara ya untuk itu apa mengungkapkan kebutuhan dasar yang tidak mereka dapatkan itu kali ya Bu ya. Bisa jadi itu, Bu. Mungkin mereka perlu perhatian, itu hanya untuk mencari perhatian ibu di situ, untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan anak itu. Ibu sudah coba lakukan mungkin yang ibu kira kebutuhan yang diperlukan anak itu kurang, mungkin ibu bisa penuhi di dalam kelas itu? Baik Bu. Nah, anak itu kalau menurut saya sih, anak itu mungkin kebutuhan dasar itu dia butuh kasih sayang atau butuh perhatian sehingga mereka melakukan itu untuk menarik perhatian saya kali ya Bu ya, sehingga mereka bisa mendapatkan perhatian yang banyak dari saya dengan cara mengganggu temannya, dan dengan cara mengganggu temannya kan temannya bilang kepada saya sehingga mungkin dengan temannya bilang itu sehingga saya mendekati anak tersebut. Nah, mungkin anak tersebut merasa saya mendapatkan perhatian dari Bu Guru nih. Dengan cara ini, Bu Guru berarti kan memanggil saya, terus saya nanti diajak berbincang-bincang sama Bu Guru. Mungkin seperti itu ya, Bu ya?
Bisa jadi, Bu. Atau mungkin Ibu sudah bisa melakukan kontak yang lain dengan mungkin kolaborasi dengan orang tua wali, mungkin bisa komunikasi dengan orang tua wali di rumah. Ibu apa sudah melakukan itu? Saya di sekolah sudah melakukan, Bu, dengan cara restitusi. Saya melakukan memanggil anak itu dan melakukan restitusi kepada anak itu untuk menanyakan keyakinan kelas yang telah kita buat. Kita kan selama ini membuat keyakinan kelas bersama anak-anak bahwa kita harus saling menghormati dengan cara tidak mengganggu teman di kelas. Nah, karena mungkin kebutuhan dasar anak tersebut tidak terpenuhi sehingga anak tersebut mengganggu temannya. Nah, saya sudah melakukan restitusi, Bu. Nah, kebetulan anak itu sudah mengganggu temannya itu udah agak mendingan sih, Bu. Tapi kayaknya saya mungkin butuh ini lagi ya, Bu ya. Butuh pemahaman atau butuh ke ke kemampuan untuk memberikan anak itu dukungan sehingga anak itu dalam kelas tidak mengganggu temannya dan bisa belajar seperti biasa dengan cara yang maksimal seperti itu mungkin ya, Bu. Kira-kira apa menurut Bu Eka? Dukungan yang perlu diberikan oleh Bu Eka? Mungkin saya harus berkolaborasi dengan teman satu sekolah saya dan saya juga harus berkolaborasi dengan orang tua murid tersebut untuk menyampaikan bahwa anak mereka itu di sekolah seperti ini sehingga saya harus bilang tolong perhatikan anaknya. Terus mungkin dengan seperti itu kegiatan yang anak itu tadinya mengganggu temannya di sekolah bisa secara perlahan berangsur menghilang seperti itu ya, Bu. Luar biasa. Itu sudah hal yang baik yang Bu Eka lakukan. Terus ke depannya kira-kira jika itu belum terlaksana atau mungkin belum mendapatkan hasil, mungkin Bu Eka ke depan punya rencana yang lain? Mungkin saya lebih konsisten atau komitmen ya, Bu ya, dalam melakukan pendampingan atau berkolaborasi dengan orang tua siswa tersebut sehingga dalam pemahaman ini anak tersebut itu ya melakukan kegiatan yang positif dengan tidak mengganggu teman di kelas. Terus waktu pada saat pembelajaran dia bisa memperhatikan pada gurunya waktu sedang memberikan pembelajaran dan mereka bisa melakukan pembelajaran dengan secara maksimal tanpa adanya dengan cara mengganggu temannya dan kebutuhan dasar yang mereka inginkan atau dapatkan di sekolah itu bisa terpenuhi. Seperti itu kali ya, Bu. Itu sudah merupakan sikap yang sangat baik yang Bu Eka lakukan dan itu usaha yang sangat maksimal menurut saya. Itu Bu Eka dapatkan ilmu semuanya itu sebenarnya dari mana, Bu? Sehingga Ibu bisa melakukan hal tersebut dan punya pemikiran hal tersebut. Dan saya kira itu adalah hal yang sangat baik, Bu, untuk dikembangkan kepada teman-teman sejawat kita gitu. Saya mendapatkan ilmu semua itu kan dari pembelajaran, Bu. Kita sebagai guru itu kan harus melakukan kinerja dengan cara mengikuti setiap pembelajaran untuk menambah wawasan ilmu sebagai seorang pendidik sehingga apa yang kita butuhkan untuk menangani peserta didik kita itu dengan baik. Apalagi sekarang kita kan harus berkolaborasi dengan peserta didik dan kita harus memberikan pembelajaran itu dengan mengikut sertakan peserta didik dengan dengan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, dengan sebagai seorang pendidik, maka kita kan bukannya harus belajar lagi ya, Bu, supaya ilmu yang kita peroleh itu lebih banyak dan pada saat kita mempunyai masalah, kita bisa menyelesaikannya dengan cara yaitu tadi, dengan cara melakukan pendampingan kepada anak tersebut.
Luar biasa. Sebenarnya Bu Eka sudah menyelesaikan masalah Ibu sendiri. Ternyata hal tersebut dengan bercerita kepada saya, Ibu sudah mengeluarkan kemampuan Ibu sendiri, sudah menunjukkan bahwa Ibu melakukan hal yang terbaik. Terus ke depan Ibu apa yang akan Ibu lanjutkan lagi untuk memperbaiki apa yang sudah baik, menambahkan kebaikan apa yang sudah Bu Eka lakukan? Mungkin saya akan lebih berkomitmen atau konsisten dalam menjalankan tugas saya sebagai seorang pendidik. Apabila ada siswa yang mempunyai kebutuhan dasar, saya harus mencari itu, Bu, apa kebutuhan dasar apa yang mereka inginkan sehingga mereka melakukan tindakan seperti itu. Saya harus berbicara kepada anak tersebut dengan cara yaitu melakukan pendampingan atau bimbingan sehingga mereka dapat terbuka kepada saya sehingga saya tahu apa masalah mereka sehingga mereka melakukan hal tersebut. Bagus sekali. Terus apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita dengan kedatangan Bu Eka datang ke sini? Apa yang Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan yang kita lakukan sekarang ini? Saya mendapatkan dengan cara mengobrol dengan Bu Dwi, akhirnya persoalan saya menjadi terselesaikan yang tadinya saya hanya berangan-angan apa yang akan saya lakukan untuk melakukan pemenuhan kepada anak tersebut supaya tidak mengganggu temannya. Akhirnya semuanya bisa terselesaikan dengan cara bertukar pendapat dengan Bu Dwi, dengan berbagi pikiran dengan Bu Dwi. Akhirnya persoalan saya bisa tersampaikan atau bisa terselesaikan dan akhirnya hati saya menjadi lega, Bu, karena saya bisa bercerita dengan Bu Dwi dan mendapatkan solusi dari permasalahan itu. Bagaimana perasaan Bu Eka sekarang? Apa Bu Eka sudah lebih merasa baikan atau masih ada masalah yang ingin Bu Eka ungkapkan lagi supaya hatinya lebih merasa plong mungkin? Sambil minum kopi, silakan Bu Eka diminum kopinya. Ya, terima kasih, Bu. Mungkin cuma itu, Bu, masalah yang saya hadapi dengan persoalan yang sudah saya ceritakan kepada Bu Dwi. Saya sudah mendapatkan solusinya, sudah mendapatkan manfaatnya. Mudah-mudahan dengan kita berbincang-bincang atau bercakap-cakap tersebut, kita bisa menjadi saya bisa menjadi seorang pendidik yang lebih konsisten, komitmen lagi dalam menjalankan kewajiban saya sebagai seorang pendidik untuk mengerti posisi peserta didik saya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Bu Eka lakukan kepada peserta didik, kepada teman-teman Bu Eka. Mungkin Ibu bisa berkolaborasi ya, ataupun bisa berbagi apa yang sudah Bu Eka lakukan. Mungkin di kelas-kelas teman-teman kita yang lain mungkin ada yang mengalami hal yang serupa. Saya sangat mengapresiasi apa yang Bu Eka lakukan dan saya kasih jempol 2. Terima kasih, Bu. Keren sekali Bu Eka. Jadi saya hanya berpesan kepada Bu Eka, lakukan apapun yang kita lakukan dengan niat untuk beribadah sehingga setiap masalah ataupun kejadian yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan adalah menjadi bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga semuanya akan merasa lebih lapang, lebih tenang. Apapun yang terjadi adalah bagian dari ibadah kita sehingga apapun yang terjadi pada diri kita, kita ikhlas, kita selalu bahagia. Optimis dan selalu semangat Bu Eka. Amin. Terima kasih Bu Dwi atas motivasinya. Saya sekarang menjadi lega. Mungkin karena berhubung waktunya sudah mau sore ya Bu ya, saya permisi. Terima kasih atas waktu yang Bu Dwi berikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dwi.
Sama-sama Bu Eka, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi silaturahmi yang membawa keberkahan buat di dunia dan akhirat. Salam buat anak-anak dan suami di rumah, semoga selalu sehat dan bahagia Bu Eka. Baik, terima kasih Bu Dewi. Mohon undur diri. Baik, hati-hati di jalan Bu Eka. Iya Bu.